Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua, pada modul 3 ini tentang modus dan median. Jadi kalau yang pertama tadi itu perihal mean atau nilai rata-rata. Kalau materi yang kedua pada modul keempat ini kita membahas tentang modus dan median. Nah, modus itu apa? Median itu apa? Nah, kalau kita dulu pada waktu SMA itu dikatakan modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, jadi kalau cowok-cowok itu di modus, ini cewek itu berarti sering ngetok, sering ketemu, tiba-tiba tidak ada apa-apa, cari-cari perhatian. Nah itu disebut dengan modus. Nah, ini bahasa apa ya? Bahasa guyonannya. Cowok di modus itu mesti diluk cari-cari apa itu, cari-cari perhatian yang dimodusi. Ya, itu modus itu adalah gejala yang sering terjadi atau nilai yang sering muncul. Nah, kalau median, nah median ini adalah nilai tengah. Jadi berbeda antara modus dan median. Kalau median ini adalah nilai tengah. Nah, selanjutnya modus. Nah, sama seperti nilai rata-rata tadi, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Ada dua, ada data tunggal dan ada data tak berkelompok dan data berkelompok, atau data tunggal dengan data distribusi frekuensi. Nah, kalau menentukan modus pada data tunggal atau data tak berkelompok itu mudah. Nah, mudahnya gimana? Ya namanya saja nilai sering muncul. Ya berarti yang memiliki frekuensi terbanyak yaitu nilai modusnya. Nah, ini kalau datanya data tunggal. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Ini kan data tunggal. Nah, tentukan modus data berikut. Nah, berarti di antara frekuensi ini yang paling tinggi ini yang mana? 81, 56, 98, 75, 75. Lah, 98 kan? Jadi nilai yang tertinggi 98. Nah, sehingga nilai modusnya itu adalah 25. Data dengan frekuensi tertinggi 25, maka dikatakan modus 25. Ditulis MO 25. Benar nilainya tertinggi 98, tetapi modusnya itu bukan 98. Karena 98 itu adalah banyaknya nilai. Nah, modusnya itu ya 25 ini datanya. Nah, yang tertinggi adalah 95, modusnya itu 25. Nah, ini yang disebut dengan modus. Modus data tunggal. Nah, sehingga nilainya 25 modusnya. Lalu modus data berkelompok. Nah, ini kalau kita sudah berhubungan dengan data kelompok ini agak rumit. Ya, sangat rumit. Ya bukan sangat rumit. Ya agak rumit lah. Apalagi jika hubungannya tidak ada kepastian itu ya modusnya sangat rumit gitu. Nah, mau dilanjutkan atau tidak, nah, itu yang tahu yang masih muda-muda itu. Nah, ini cuma sebatas bercanda. Nah ini kalau data berkelompok, nah ini caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jika data disusun secara terkelompok, karena Anda punya data cukup besar, maka nilai modusnya dapat dicari dengan rumus, nah ini rumusnya. MU itu modus, sama dengan BBMU. Nah ini, BBMU itu apa? Batas bawah kelas interval yang mengandung modus. Atau dapat juga dikatakan bahwa kelas interval yang mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, batas bawah. Ingat ya, batas itu ada batas atas dan batas bawah.
atas dan bawah. Contohnya saja 60 sampai 70. Nah, berarti batas bawahnya itu 60 dan batas atasnya itu 70. Ingat ya. Jadi 60 sampai 70. Berarti batas bawahnya itu 60, batas atasnya 70. Nah, ini disebut dengan BBMO, batas bawah berarti 60. Nah, itu contohnya. Lalu B1. B1 itu adalah selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, terus B2, selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda antara B1 dan B2. Lalu P itu adalah panjang kelas interval. Nah, ini adalah rumusnya. Lalu seperti apa caranya? Ya, silakan ini. Caranya seperti ini. Nah, ada suatu data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 60. Ada 60 data. Dari 60 data ini dibuat suatu tabel distribusi frekuensi. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti minggu kemarin. Jangan sampai lupa. Nah, cara menyajikan data dalam bentuk data distribusi frekuensi. Nah, ini seperti ini. Ada kelas interval, ada rentan, dan lain sebagainya. Panjang kelas. Nah, akhirnya dapat data seperti ini. Nah, ini yang pertama adalah kita mencari nilai ini BBMO. 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 Nah, BBMO itu adalah apa tadi? Ini. Batas bawah kelas interval yang mengandung modus. Batas bawah kelas interval yang mengandung modus, atau dapat juga dikatakan bahwa kelas interval yang punya frekuensi tertinggi. Nah, ini. Jadi di sini ada 20, 26, 10, 4. Berarti yang tertinggi adalah 26. Jadi antara 18 sampai 20. Nah, batas bawahnya ini kan 18. Nah, 18 itu bukan BBMO-nya, tetapi itu di bawahnya lagi. Dikurangi 0,5. Nah, jadi di sini ini adalah BBMO-nya itu 26. Nah, ini 18 sampai 20. Itu batas bawahnya itu 18. Tetapi harus dikurangi 0,5. Nah, ketemunya berapa? 17,5. Nah, kenapa Pak kok enggak 18 batas bawahnya? Nah, gini. Karena kalau 18 itu masuk dalam ranahnya ini. Nah, batas bawah itu berarti dia tidak masuk di sini, tetapi dia juga tidak masuk di atasnya. Jadi antara 17 dan 18. Tengah-tengahnya itu adalah 17,5. Nah, jadi batas bawahnya itu adalah 17,5 atau 18 dikurangi 0,5. Nah, lalu ini sudah ketemu B apa ini? 26. Nah, lalu sudah ketemu BBMO-nya, lalu B1. B1 itu adalah selisih frekuensi antara ini modulnya ini dengan frekuensi sebelumnya atau atasnya. Jadi selisihnya 26 dan 20 ini selisih berapa? Nah, ini adalah B1. Selisih 6. B2 itu adalah frekuensi pada modusnya tadi, kelas interval modus dengan setelahnya atau dengan bawahnya.
Nah, jadi antara 26 dan 10. Nah, ini disebut dengan B2. Jadi frekuensi dengan atasnya, yang kedua adalah frekuensi dengan bawahnya. Nah, ketemulah 16. Ini. Jadi ada 16. Nah, sudah ketemu. Jadi sudah ketemu, B1-nya ketemu, B2-nya juga sudah ketemu. Nah, lalu P. P itu apa? P itu adalah panjang kelas. 15 sampai 17, berarti dihitung. 15, 16, 17, berarti ada 3. Panjang kelasnya berarti 3. 18, 19, 20, 3 lagi. Lalu 21, 22, 23, 3. Jadi semua stabil sama. Jadi P-nya adalah 3. Nah, ketemu akhirnya. BBMO sudah ketemu 17,5, P-nya 3, B1-nya 6. Nah, lalu rumus tadi B1 plus B2, 6 tambah 16. Nah, operasikan, lah ketemulah 18,32. Nah, 18,32 inilah yang disebut dengan nilai modus. Modus data berkelompok. Nah, ini. Dan lalu ini apa, Pak? Kok tiba-tiba ada ini, kok tidak digunakan? Nah, ini adalah nilai kumulatif. Kumulatif. Ini 20. Ini kok 46. 46 ini dari mana? Ini ada 56. Ini ada 60. Nah, ini 20. 46 dari mana? 26 tambah 20. 56 dari mana? 10 tambah 26 tambah 20. 60 dari mana? 4, 10, 26, 20. Nah, atau dengan kata lain, ini adalah tab, ini apa ini? Kolom distribusi lebih dari, kurang dari. Kurang dari. Tapi di sini tidak nol. Nah, ini hanya sebatas untuk menentukan jumlah. Nah, kumulatif jumlahnya nanti 60. Cuma itu saja. Ini tidak digunakan tidak apa-apa. Tidak dikasih juga tidak apa-apa. Karena tidak digunakan untuk menentukan modus. Untuk menentukan modus kita tidak menggunakan ini. Ini saja sudah cukup. Step 1. Nah, ini adalah cara menentukan modus data berkelompok. Hasilnya 18,32. Lalu yang kedua, materi yang kedua itu median. Nah, median ini tadi median itu adalah nilai tengah. Jadi di tengah-tengahnya. Median itu nilai tengah. Nah, ini menjadi permasalahan jika datanya genap. Kalau datanya ganjil, itu mudah. Contohnya 5. Datanya 5. Nah, kalau ganjil berarti kan yang di tengah ini. Nah, ini. Ini kan datanya ganjil. Mudah. Tapi kalau genap 6, ini susah. Karena nanti terus di tengah-tengahnya ini. Ini kan. Ini 3, ini 3. Nah, itu di tengah. Genap. Nah, makanya seperti apa? Makanya ada triknya. Seperti ini. Jumlah data ada ganjil, yang kedua jumlah data genap. Jika jumlah data ganjil itu seperti ini. Misalkan diberikan data 2, 3, 7, 9, 12. Tapi ingat ya, data ini harus berurutan. Diurutkan terlebih dahulu. Jangan data mentah dicari mediannya. Jangan. Tetapi harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, misalkan diberi data 2, 3, 7, 9, 12. Ini sudah urut. Nah, ini kan ganjil. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Nah, berarti data tengahnya ini ya ini. 1, 2, 3. Data ketiga ini. Atau 7. Karena kalau ke depan ada 2, ke belakang ada 2 data lagi. Maka median
itu 7. Karena sebelah kanan dan sebelah kiri median masing-masing terdapat 2 buah data. Nah, ini data ganjil. Nah, tetapi jika datanya genap, nah, kalau datanya genap itu berbeda lagi. Seperti ini. Misalnya diketahui kumpulan data 5, 7, 10, 15, 17, 23. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 data. Ada 6 data. Karena datanya genap, maka ini kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Nah, berarti di tengah-tengahnya ini. Jadi tengah-tengahnya itu antara 10 dan 15. Ini tengah-tengahnya. Nah, ini kita tidak tahu, bukan 10 dan juga bukan 15, tapi di tengah-tengahnya. Lalu sebab itu bagaimana caranya untuk mencari mediannya? Nah, nilai tengah ini dijumlah lalu dibagi 2 atau dirata-rata 2 bilangan ini. Nah, jadi di sini 10 plus 15 dibagi 2. Ketemulah nilai mediannya 12,5. 10 ditambah 15 dibagi 2. Temu 12,5. Nah, ini disebut dengan nilai median pada jumlah data genap. Nah, ini data tunggal. Nah, tentu saja data tunggal. Data tunggal. Lanjut. Nah, kalau median data berkelompok itu bagaimana? Kalau berkelompok berbeda lagi. Kalau berkelompok ini seperti ini. Ini adalah median data berkelompok. Terletak di tengah setelah data terurut. Data terurut. Untuk data yang terkelompok, artinya yang disusun dalam daftar distribusi frekuensi, median dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Nah, ini hampir sama tadi dengan modus. Nah, ME atau median itu sama dengan BBME, batas bawah kelas interval yang mengandung ME. Jadi batas bawah tadi yang dikurangi 0,5. Kurangi 0,5. Lalu FME, frekuensi kumulatif. Nah, ini kalau bedanya, kalau yang modus tadi itu hanya pada frekuensi atasnya. Nah, tapi kalau median ini frekuensi kumulatif. Nah, jadi semuanya frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung MI. Jadi frekuensi kumulatif yang di atasnya. F besar ME. Lalu F kecil ME, frekuensi kelas interval yang mengandung ME. Nah, ini frekuensi kelas interval yang mengandung ME. Jadi yang mengandung ME itu frekuensinya berapa? Yang kedua, panjang kelas interval. Nah, ini N itu adalah banyaknya data. Nah, oke. Bagaimana caranya? Langsung saja kita eksekusi pada contoh soal. Nah, ini sehubungan dengan daftar distribusi frekuensi pada contoh 15. Nah, jadi pada yang atas tadi, yang atas kita gunakan untuk ini, untuk modus ini, nah baru F1-nya ini berfungsi untuk menentukan median. Nah, jadi kalau modus itu ini tidak perlu, tetapi untuk median ini perlu. F besar ini kegunaannya untuk itu. Nah, ini untuk median. Nah, di sini caranya berapa? Bagaimana? Nah, kita tentukan dulu. Nah, kelas interval yang mengandung median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi nilai tengah itu kita cari dari sini. Ini 60-an. Frekuensinya 60. Nah, kalau nilai tengah berarti ya separuhnya dari 60. Nah, separuh dari 60 kan 30. Berarti nilai tengahnya itu adalah data ke-30 dan data ke-31. Tengah-tengahnya. Karena kan genap. Jadi data ke-30 dan data ke-31. Tengah-tengahnya.
Nah, kita lihat dulu. Di sini ada 20. Berarti data ke-20 itu ada di baris pertama. Nah, data ke-30 baris berapa? Ternyata di baris ke-2. Data 30 dan 31 ini ada pada baris kedua. Nah, sehingga ME apa tadi? ME EBBME nah itu sama. Nah, 18,5. MB EBBME nah ini 18. 18 sampai 20, jadi 18 dikurangi 0,5 ketemu 17,5. P-nya tetap P ada 3 tadi. Panjang kelasnya 15, 16, 17. Berarti ada 3. 18, 20, 18, 19, 20. Ada 3 juga. Nah, itu. Jadi P-nya 3. N. N-nya ini 60. Bagi 2. Kurangi lagi F, ME, F besar. Nah, berarti kan frekuensi kumulatif di atasnya. Nah, ini kan. Nah, berarti 26. Nah, yang di atasnya berapa? Yang di atasnya hanya 20 saja. 20. Kalau seandainya median ini ada pada baris keempat ini, berarti FM ini yang atasnya ini harus jumlah semua. Nah, kebetulan ini ME-nya atau mediannya itu berada pada baris kedua. Sehingga FME-nya itu adalah frekuensi di atasnya atau frekuensi sebelumnya, yaitu 20. Nah, ketemu FME, F besar ME 20. Lalu F kecil ME, frekuensi median, nah ini ada 26. 26. Nah ini. Ketemu wes. Itu silahkan dioperasikan. Nah, 60 dibagi 2 ada 30. 30 dikurangi 20 ada 10. 10 dibagi 26. 3. 10 bagi 26 0,38. 3. Nah, ini lalu 17,5 tambah 1,155. Ketemulah medianya 18,66. Jadi 18,66. Nilai tengahnya itu di sini. Antara 18 sama 17. Yaitu 18,66. Nah, ini adalah untuk mencari nilai median. Nah, ini. Jadi, tadi sudah saya sampaikan, ada 2, yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, tadi modus juga ada, modus data tunggal dan modus data berkelompok. Lalu yang kedua ada median. Median juga sama, ada median data tunggal dan median data berkelompok. Ini perlu diingat oleh saudara. Saya yakin saudara paham semua karena kita sering ya di SMA dulu pasti pernah mendapatkan pelajaran median atau statistik ini, nilai pemusatan. Nah, hubungan antara median rata-rata median dan modus, nah itu hubungannya seperti ini, terletak pada kurva. Nah, matematika itu tidak lepas dari kurva, apalagi dalam dunia statistik. Nah, statistik ini dihubungkan dengan aljabar, artinya ada kurvanya. Nah, hubungannya seperti ini. Jika nilai rata-ratanya itu sama dengan median, nilainya sama dengan modus, nah, maka kurva tersebut merupakan kurva normal. Kurva normal itu apa? Kurva normal itu adalah kurva yang simetris. Simetris. Jadi jika dilipat pas. Nah, ini kalau dilipat pas. Ini disebut dengan kurva simetris. Nah, ini adalah
Jika bar atau nilai rata-rata itu sama dengan median sama dengan modus. Berbeda jika ketiganya nilainya juga berbeda, itu berbeda. Jika rata-rata median modus tidak sama, kurva ada dua kemungkinan. Ada kurva positif dan kurva negatif. Nah, kurva positif seperti ini. Jika modusnya itu tinggi, mediannya rendah, lalu ada rata-ratanya rendah, dan ini semakin besar, semakin kecil, nah, karena kan sumbu X itu semakin ke kanan kan semakin kecil, semakin besar. Tetapi di sini dia semakin mengarah ke 0. Tapi dia tidak sampai 0. Nah, ini disebut dengan kurva positif. Ini, kurva positif. Nah, berbeda lagi dengan ini. Dia naik lalu ke bawah. Nah, ini disebut dengan kurva negatif. Loh Pak, kalau ME-nya ini berada di sini, terus MO-nya berada di sini, bagaimana Pak? Nah, nanti berbeda lagi. Nah, itu penjelasannya di statistik murni. Penjelasannya di statistik murni. Tetapi ini diberikan hanya sebatas kita sebagai pendidik. Nah, statistika di pendidikan. Nah, jadi seperti ini. Apakah ini pasti seperti ini, Pak? Saya belum bisa menjawab. Kemungkinan iya. Nah, kemungkinan urutannya seperti ini. ME, EMO, ME, X bar. X bar, ME, MO. Nah, itu. Karena kalau X bar itu adalah nilai rata-rata, nilai rata-rata itu biasanya di atasnya itu nilai median. Lalu di atasnya lagi itu nilai modus. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Nah, pasti nilai median itu rata-rata itu rendah sendiri, lalu median agak tinggi, lalu modus yang paling tinggi. Ini coba, silahkan. Ini hubungan empiris yang dapat diandalkan untuk ketiga besaran pusat kecenderungan itu modus ditambah 2 mean atau 2 rata-rata itu adalah 3 median. Median sering dipakai untuk menjelaskan kecenderungan pemusatan data jika pada data tersebut dijumpai nilai-nilai yang ekstrim, di mana tidak cukup untuk dijelaskan melalui nilai rata-ratanya saja. Nah, ini makanya statistik itu disebut ilmu yang sangat rumit, karena data yang digunakan begitu banyak. Nah, makanya jika datanya itu nilai-nilainya yang ekstrim, yang sangat sulit dijumpai, nah itu kita menggunakan data rata-rata saja kurang. Kadang kita harus mencari mediannya. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Cari modusnya, lalu ditambah 2 kali nilai meannya rata-rata. Sehingga ketemu nanti ME-nya. ME-nya itu ya dibagi 3 dari penjumlahan MO plus 2 mean. Bagi 3, nanti ketemulah median. Ini adalah materi kedua tentang ukuran pemusatan.